Ya, oke teman-teman, pertemuannya sudah saya record, kita sambil lihat-lihat project-project teman ya, nanti siapa tahu teman-teman ada masukan. Nah, yang teman-teman sudah nge-chat saya, mohon ditunggu ya untuk revisiannya, tapi kalau teman-teman mau silahkan eee, kumpul aja dulu di Google Classroom, nanti revisiannya kan bisa langsung dari sana. Tapi kalau yang sudah nge-chat saya tidak bermaksud untuk mengabaikan chat, nanti pasti saya cek. Ya, ini analisis kebutuhan, oke, mhm, ya, use case ya kita masuk use case diagram dulu. Ya, ada login, memilih input terkait pembayaran, cek bill, pay bill, menampilkan output hasil payment, dan proses logout. Oke, jadi yang dibuat oleh saudari Umi Yuniarti adalah sistem pembayaran aplikasi MyGX. Oke. Oke, kebayang kebayang saya. Jadi ada sistem pembayaran namanya MyGX gitu ya? Nah, jadi sistem ini sudah ada dulu atau, eee, gimana ya ceritanya? Ya, tapi kita coba cermati aja dulu dari segi ini, ya naratif use case-nya, mhm, ya bener. Kemudian untuk oh baru tahun ini dirilis, jadi tertarik untuk membuat. Oke, ya. Biasanya di use case kan ini ya, kalau nama use case-nya cek bill, di sini ya cek bill diketik kayak gitu. Yang lain mungkin bisa kelihatan ya, aduh sorry. Iya, oke. Cuman saran saya untuk ini activity-nya buat make, visual paradigm ya, Umi. Nah, jadi nanti kalau pakai visual paradigm harusnya, yang bentuknya seperti ini nih lebih kecil sih dia. Iya Pak, mohon maaf. Jadi sebelumnya untuk use case-nya dibuat menggunakan visual paradigm, tapi saat pembuatan naratifnya itu agak lola Pak, jadi saya pakai Draw.io. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Ya pelan-pelan aja. Nah, untuk activity diagram ini, Umi, eee, saran saya per masing-masing use case dibuatkan satu. Sehingga, kita bisa mengevaluasi lagi apakah use case yang kita buat ini terlalu kecil skopnya atau terlalu besar. Misal, nah login yang ini mungkin bisa dihapus ya nanti. Saya nggak tahu di Classroom saya bisa ngasih komen nggak ya? Oke, saya coba open pakai Foxit Reader. Sebentar. Oh, sorry masih loading. Nah, untuk kebutuhan ini sudah bagus. Cuman saran saya untuk masukkan pecah antara kebutuhan fungsional sama non fungsional. Jadi ceritanya, uh, nah ini kan sistemnya sudah ada ya. Jadi dari sistem yang sudah ada dicoba untuk dibuatkan use case-nya. Kurang lebih seperti itu ya Umi ya. Oke, baik Pak. Nanti uh,
di bagian metode analisis kebutuhan ini, nanti ditambahkan aja kebutuhan untuk fungsionalnya sama non-fungsional kayak gitu. Yang fungsional sama yang non-fungsional. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian dari sana masuk ke bagian use case. Yang ini saran saya dihapus saja. Terus ngecek bill, oke, memilih input terkait pembayaran, itu kayak gimana ya? Jadi begini Pak, saat kita buka aplikasi MyGX ini bakal ada keterangan untuk create tiket atau cek terkait pembayaran Pak. Jadi sebelum kita cek bill itu ada menu untuk input terkait pembayarannya. Kira-kira itu perlu dimasukin atau tidak ya Pak ya? Oke, Umi. Kalau saran saya itu sudah digabung jadi satu dengan proses cek bill ya. Oke baik Pak. Jadi ini kita hapus saja. Proses yang tadi Umi ceritakan itu sudah kita masukkan di cek bill. Jadi use case-nya ada 1 login, 2 cek bill, 3 pay bill. Nah, menampilkan output hasil dari payment ini, itu kan setelah di pay bill-nya kan menampilkan output langsung. Jadi saran saya ini dihapus, dia langsung aja gabung di bagian pay bill. Jadinya ada 3 use case. 4 sampai logout. Tapi logout kayaknya nggak di use case-in juga nggak apa-apa. Login pun juga nggak di use case-in, saya nggak masalah sih. Karena login kan ya segitu-segitu aja. Jadinya poin dari aplikasi ini adalah yang pertama ngecek bill-nya, setelah bill-nya muncul, baru melakukan proses pembayaran. Kurang lebih kayak gitu ya, Umi. Berarti untuk output pembayarannya berupa resip yang customer itu download atau aktornya download itu tidak perlu ya Pak ya? Oh, itu nanti sudah langsung masuk di use case pay bill. Jadi use case tuh membungkus secara global deh ya. Ya, jadi dicoba aja dulu direvisi. Nanti akan kelihatan ketika bikin naratif. Jadi kan jumlah naratifnya berkurang. Nah, proses yang tadi masuk di bagian input terkait pembayaran ini, yaitu memilih menu, akan muncul, kemudian mengecek periode billing. Ini secara otomatis akan masuk ke cek bill. Jadi di cek bill ini akan melakukan pengecekan, kemudian download billing statement itu akan digabung dengan flow dari input terkait pembayaran. Ya, oke. Sepertinya Umi sedang dalam perjalanan. Nanti mungkin bisa dicek lagi rekamannya atau kita boleh kirim revisinya dulu ke Telegram, nggak apa-apa, biar saya bisa cross-check dulu ya. Siapa? Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih untuk Umi. Kita lanjut ya. Antonia Cerny. Ya, terima kasih untuk Saudari Antonia Cerny. Oke, sistem absensi dan penggajian. Oke. Oke. Ya, ya ini nggak perlu sih menurut saya. Penjelasan ini mungkin nanti bisa di-skip aja. Langsung aja ke kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Jadi, untuk kawan Antonia Cerny, nanti masukannya adalah langsung aja didetailkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, kemudian baru masuk dokumen flow.
Atau dokumen flow dulu, baru kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Oh, ini dia di bawahnya. Sorry, saya belum cek. Iya, kebutuhan fungsional. Iya, oke. Sudah bagus. Nah, untuk teman-teman yang lain yang kiranya juga membuat sistem absensi atau juga penggajian, mungkin bisa ditambahkan prosedur-prosedur untuk melakukan cuti gitu ya, atau izin sakit gitu misalnya. Jadi sistemnya kalau menangani cuti itu caranya gimana? Di sini kan mengelola data karyawan, membuat laporan untuk gaji sama absen, kemudian jabatan, oke. Kemudian menghitung gaji sama mencari gaji kayak gitu. Ini kan kebutuhan fungsionalnya dibuat dalam sorry. Ini salah kumpul laporan kayak ini masih DFD mata kuliahnya OOHD. Ya, nanti dicoba dicermati lagi nggak masalah. Ya, ya. Oke. Ya, tapi saya hargai sih untuk pengumpulannya. Uh, ya, oke lah. Tapi nanti untuk Antonia Serni dicek lagi mata kuliahnya UAD, jadi yang digambar itu nanti UML. Oke, nggak masalah. Yang penting kan berani mengumpulkan dulu. Nah, kita lanjut untuk selanjutnya Arya Dharma Saputra. Oke. Oke, topik yang dipilih sistem informasi penjualan barang. Oke, good. Kemudian analisis kebutuhan sistem. Nah, teman-teman di sebagian analisis kebutuhan sistem Niki, langsung aja dipecah nanti dua, yaitu kebutuhan untuk fungsional sama yang non fungsional. Sambil saya coba download referensi ya. Sorry, lama downloadnya ukurannya gede. Ya, kita lanjut dulu. Use case, ya. Oke. Ya, keren. Keren. Nah, teman-teman, jadi nah, ya nggak apa-apa. Oke. Ya, terima kasih. Nah, untuk ini, untuk Arya, saran saya sih, nah kita coba demokan ya. Oke. Saya pindah dulu sebentar. Nah, ini teman-teman, jadi yang pertama kan sistemnya diklik dulu untuk kita gambar sistemnya. Jadi kalau untuk use case itu wajib ada sistem dulu ya. Sebentar. Nah, ini. Jadi sistem penjualan. Oke, ini kita coba besarin segini. Nah, sistemnya di tengah-tengah, kemudian aktornya di pinggir, yaitu kita punya gudang, kemudian ada aktor lagi namanya kasir, terus ada aktor lagi namanya pemilik. Nah,
Untuk di kasusnya Arya ini, di sini kan menerima dan mengupdate gudang, kemudian memasukkan data pembelian, maintenance data supplier, kemudian maintenance data customer, data penjualan, retur penjualan, oke, data barang, oke, dan mengubah paspor. Nah, ini nih kita bisa ringkas sih untuk gudang kan menerima dan mengupdate gudang. Mungkin nanti bisa diperjelas isi dari menerima dan mengupdate gudang. Oke, saya cek dulu activity. Oke, ya, oke teman-teman. Saya nggak masalah sih teman-teman kalau ngelihat contoh dari perpus atau dari manapun itu nggak masalah sih. Atau dapat laporannya kakak tingkat kayak gitu saya nggak masalah. Cuman kadang-kadang juga tidak semua bisa kita pakai. Nah ini juga sebenarnya kan kelas diagram belum ya. Um, ya saran saya sih mending kita bikin yang simple sederhana tapi kita bikin dari awal. Nah perlu dicermati dulu dari makanya kenapa sangat penting untuk kebutuhan fungsional sama non fungsional ini. Kenapa ini menjadi penting karena dari sinilah kita bisa apa istilahnya membuat scoop untuk laporan UML kita. Jadi kalau misalnya di bagian analisis kebutuhan sistem ini kita belum terjemahkan, kita agak susah akan membuatnya. Sebentar. Tunggu dulu, saya coba download. Oke, ya sudah. Nah, ya nanti contoh ini akan coba saya share, teman-teman. Sekali lagi, saya memang kurang enak sih nge-share contoh. Takutnya teman-teman terpaku sama contoh itu. Tapi contoh ini saya coba share biar teman-teman ada bayangan kira-kira kayak gimana sebenarnya laporannya. Nah, ini adalah contoh laporan kerja praktek yang kebetulan berkelompok, tapi menurut saya cukup lengkap ya, karena kalau kita lihat dari halamannya sampai lumayan ya, 140-an halaman untuk membuat ini. Nah, kita mulai dari kebutuhan fungsional. Kita masuk ke modul inventory. Nah, yang teman-teman buat untuk requirement-nya adalah yang seperti ini, teman-teman. Jadi list kebutuhannya itu sampai sedetil ini. Jadi sistem dapat menampilkan apa? Kemudian sistem dapat menampilkan halaman menu utama. Sistem dapat menampilkan halaman ini. Nah, untuk requirement list inventory, teman-teman bisa lihat, itu sampai 57 list kebutuhan untuk inventory. Jadi kebutuhan fungsional untuk analisis ini, ya di toko elektronik era gitu misalnya, itu nomor 1 sistem harus bisa ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain, dan seterusnya. Ya nggak harus sih sampai 50 ya. Tapi teman-teman ketemu 20 aja, requirement-nya tuh yang cukup jelas, itu sudah cukup bagus. Requirement itu apa aja? Requirement itu akan nanti kelihatan di bagian use case diagram. Jadi setelah ini dibuat, ini bisa dikelompokkan. Jadi yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini, oh ini namanya kelola data barang gitu misalnya. Nah itu dia akan muncul di bagian use case diagram. Kayak gitu. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadinya yang paling penting dalam membuat ini adalah
breakdown dulu analisis kebutuhan sistem. Jadi silakan di list yang banyak. Nah, untuk di sini gudang di sini kan mengubah password. Saran saya kelola login segala macam ini nggak usah diisi. Kemudian gini teman-teman, jangan terpancing untuk membuat use case yang banyak kayak gitu. Maksimum use case itu adalah 9 ya. Jadi teman-teman, use case itu adalah gambaran umumnya. Jadi ngedit data pembelian, ngapus data supplier. Saran saya ngapus tuh jangan ya teman-teman ya, karena sebaiknya ngedit. Jadi kalau misalnya suppliernya tidak digunakan lagi, itu kita ubah status suppliernya menjadi nonaktif. Sama seperti teman-teman ketika nanti lulus dari kampus, itu status teman-teman berubah dari mahasiswa aktif menjadi mahasiswa lulus. Tapi data teman-teman tidak akan dihapus dari kampus. Kalau data supplier dihapus, maka semua data pembelian kita ke supplier tersebut akan hilang. Jadi sebaiknya yang ada itu adalah edit data supplier, yang mana data supplier itu nanti akan di set nonaktif kayak gitu. Nah ini hapus customer juga jangan. Sebaiknya langsung edit customer. Mengedit kata data mungkin ya, data penjualan, oke, melampirkan laporan, oke, ya itu mungkin tugasnya dari pemilik. Jadi kalau mau digambarkan ke ini pemilik, use case-nya adalah kita coba kelola data customer. Kemudian use case selanjutnya adalah kelola data supplier. Nah, segitu aja teman-teman untuk use case-nya pemilik, ada 2. Kemudian gudang, misalnya kelola pembelian barang. Terus kasirnya kelola penjualan. Dan kasir juga kelola retur. Jadi kita tinggal buatin. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 use case di sini. Nah, ini menurut saya sudah cukup banyak untuk project OOAD. Jadi paling maksimum banget itu teman-teman adalah 9 ya. Jangan lebih dari itu. Nah, memasukkan data penjualan, oke, maintenance, oke, ya nanti itu masuk ke kelola data customer. Nah, jangan lupa di sini ada data barang ya. Data barang itu apakah kasir yang akan ngelola atau pemilik. Misalnya kalau yang ngelola ada kasir, nanti di sini kasir kita tambahkan lagi satu use case-nya itu kelola data barang. Jadi ada 6 use case total. Gudangnya untuk pembelian, segala macam. Nah, tinggal tarik associative ke sini, tarik ke sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi apa isi dari ke-6 ini, itu sudah didetailkan di bagian kebutuhan requirement. Jadi di bagian pembelian barang, gudang dapat melakukan input pembelian barang. Gudang dapat melakukan edit data pembelian barang. Itu sudah dapat 2. Kemudian gudang dapat mencetak data laporan pembelian barang. Sudah dapat 3. Nah, ketiga itu tuh masuk ke use case kelola pembelian barang. Seperti itu, teman-teman. Oke, untuk activity, kita harus fixkan dulu ini use case-nya, sehingga dari satu use case itu turun menjadi satu activity. Kalau use case-nya ada 5, akan ada 5 activity untuk masing-masing use case. Tapi sebelum masuk ke activity, nah di sini inilah tempat untuk membuat naratif use case diagram. Nah, teman-teman, kita masih punya, sekarang kan pertemuan 9, kemudian 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah,
oke lah di pertemuan 9, 10, 11 ini kemungkinan kita akan berjibaku dengan naratif use case, kebutuhan fungsional, non fungsional. Kalau itu pondasinya sudah cukup kuat di 3 minggu ke depan ini, barulah teman-teman enak untuk membuat activity diagram dan yang lain. Nah, masalah deadline pengumpulan nanti untuk UTS, tenang aja deh, untuk UTS kita akan kumpul di pertemuan ke-15 juga nggak masalah. Yang penting UTS yang teman-teman buat itu bagus. Teman-teman selesai dari mata kuliah OAD, teman-teman punya satu dokumen dari pembuatan kebutuhan fungsional, non-fungsional, kemudian use case, naratif use case, activity, sequence, sampai ke kelas diagram, itu yang utuh, yang siap pakai untuk KP lah, untuk seminar, kayak gitu. Bayang ya? Ya, terima kasih untuk rekan Arya tadi ya. Arya Dharma Saputra, tugasnya luar biasa keren. Nanti bisa diimprove lagi. Oke, selanjutnya ada dari Agus Mahardika. Ya, oke. Oke, kelola pesanan. Oke, good. Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita akan coba sepakati kalau use case itu paling banyak itu ada 9 ya, teman-teman. Jadi use case itu mewakili modul-modulnya. Sebentar. Ya, oke lanjut dulu. Nah, di sini seperti input produk, kemudian input, update. Nah, hapus nih, saya sarankan jangan. Ini gabung jadi satu use case. Kita sebut nama use case-nya adalah kelola data produk. Gitu. Kemudian konsumen bisa register benar, nyari produk benar, beli, iya, check out, ya. Kemudian admin bisa verifikasi, ya, sama kelola pesanan. Dan rekap data ini. Konfirmasi pembayaran. Nah, ini dia. Kalau misalnya sistem yang dibuat itu sudah menggunakan API kayak Mitrans gitu ya. Jadi bisa saja pada saat proses beli produk, itu konsumennya nggak perlu lagi ngupload data ininya dia, nota bahwa dia sudah transfer, yang kayak gitu sepertinya sih nggak perlu. Jadi mungkin konfirmasi pembayaran ini bisa dihapus. Tapi kalau memang di sistem yang dirancang e-commerce ini setelah customer bayar, struk ATM pembayarannya harus diupload misalnya, nah kita isikan menu konfirmasi pembayaran. Oke, ini untuk use case. Nah, use case-nya, kalau teman-teman di sini buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, sampai login misalnya, saran saya ya ada 10 naratif use case-nya. Bukan saran lagi sih, tapi emang rumusnya kayak gitu. Makanya saran saya adalah cari produk kayak gini nih, sebaiknya mungkin gabung aja dengan beli produk sampai check out ya. Digabung aja jadi satu. Jadi di sana dia nambah ke keranjang belanja, setelah nambah ke keranjang belanja, ditanyain lagi apakah mau check out atau mau belanja lagi, kayak gitu misalnya. Jadi kita gabung dia menjadi satu use case. Nah, use case ini memang kerjaannya abstrak, teman-teman. Teman-teman pasti akan sering bertanya, Pak, sejauh mana sih itu boleh dibilang use case? Kenapa saya nggak boleh bilang input produk itu sebagai use case? Bukan. Teman-teman boleh bikin input produk sebagai use case,
Tapi kendalanya adalah teman-teman akan membuat naratif, membuat lagi activity menjadi lebih banyak lagi kayak gitu. Makanya sebaiknya use case itu dibungkus menjadi case, menjadi modul-modul kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman login ke SADS ya, sebentar. Saya coba login ke SADS. Oke, ini dia. Nah, yang menjadi use case saya adalah ini, deh. Biodata ini use case saya, data bimbingan ini use case saya, monitor, pengajaran, validasi, kerja praktek, seminar, sama tugas akhir. Nah, ini adalah use case-nya. Terserah nanti di dalam biodata ini ada nambah data kayak atau apa, itu bukan ranah saya kayak gitu. Maksudnya bukan ranah saya. Bukan use case terpisah, tapi dia gabung jadi satu kayak gitu. Sorry. Misalnya di seminar itu ada angket, kelas, data pengajuan, data bimbingan. Ini kita gabung aja jadi satu use case namanya kelola seminar. Di dalam kelola seminar nih ada proses angket, ada proses pengajuan, ada bimbingan kayak gitu. Nah, mengapa kayak gitu? Karena use case diagram ini akan dibaca oleh orang yang mau kita buatin sistem. Jadi kalau seandainya use case-nya terlalu complicated, ya susah nanti. Sehingga kita perlu globalkan. Ya, nggak apa-apa. Ini sudah cukup bagus untuk Agus Mahardika. Nanti kita bisa improve lagi. Oke, teman-teman, sebentar. Saya nggak baca chat. Ya. Teman-teman kalau agak ngantuk atau gimana, mau live duluan, nggak apa-apa ya. Saya akan tetap ngoceh-ngoceh aja. Nanti akan tetap bisa dibaca ditonton ulang nanti videonya. Harapannya sih setelah ditonton itu tidak diulangi lagi case-case-nya kayak gitu. Ya, untuk Puspita Windiartari, nah ini mungkin bisa dijadikan contoh. Nah, begitu use case-nya sebanyak ini artinya sistem yang dibuat ini sangat-sangat complicated, sangat-sangat besar. Sebentar, tapi saya coba cermati lagi, mungkin saya bisa ngasih masukan. Mungkin teman Puspita ada hadir nggak di sini ya? Kalau enggak apa-apa, kita coba bahas. Ya, oke. Ngambil kerja praktek sepertinya Puspita semester ini, jadinya oke. Ya, oke, ini artinya ada sistem laporan, ada sistem input, dan juga ada sistem cek barang. Jadi ada 3 sistem terpisah yang dibuat. Nah, nanti mungkin bisa saya konfirmasi lagi nanti. Kemudian untuk gudangnya sendiri, ada sistem gudang terpisah. Nah, yang saya ingin cermati di sini adalah ada menginkludkan use case nama use case-nya adalah Puspita gitu ya. Terus isinya create new, hapus segala macam. Ya, nanti mungkin saya bisa japri ya, biar nanti saya coba bimbingan secara ini. Yang jelas, ini too much sih menurut saya. Too much tuh maksudnya gini, terlalu complicated jadinya.
Tapi kalau diminta untuk mengulang kan terlalu banyak, nggak, mungkin bisa disederhanakan aja untuk use case, untuk yang lainnya sih oke. Nah, untuk activity juga, nah inilah konsekuensinya, jadi use case-nya banyak, siap-siap activity-nya juga akan banyak. Jadi per masing-masing yaitu laporan data supplier, itu ada activity-nya, kemudian laporan untuk data yang ready stock, ada juga ininya. Tapi ini sejauh ini sih menurut saya yang paling sesuai lah dengan yang yang biasanya diseminarkan atau di laporan KP kayak gitu. Cuman di bagian analisis kebutuhan ini fungsional dan non fungsionalnya bisa ditambahkan sehingga dari sanalah bisa muncul use case diagram seperti ini. Tapi untuk Puspita menurut saya sudah cukup bagus. Nanti mungkin kita bisa diskusi untuk melakukan penyederhanaan di use case, jadinya bisa disimpelin lagi sebenarnya. Oke, saya lanjut di top yang sebelum terakhir ya, masih ada lagi satu. Oke. Ini nggak perlu sih menurut saya. Penjelasan itu nggak usah. Ya, naratif disesuaikan dengan jumlah ini. Mengelola transaksi penjualan, data barang, cetak laporan, data supplier, data user. Nah, otomatis di sini cetak laporan, data supplier, data user. Ya, ini dia. Tapi yang belum masuk di bagian naratif use case ini adalah ininya. Sorry, di Puspita ada apa nggak ya? Ini. Naratif use case tuh ada perilaku sistem sama perilaku aktor. Jadi satu ngapain aktornya? Aktornya input username dan password. Kemudian klik sign in. Terus ketiga, cek username. Keempat, sistemnya ngapain? Ngerespon dengan menampilkan ini. Kelima, aktornya ngapain? Nah, ini yang paling penting di dalam naratif use case. Jadi, alur atau flow dari aktor sama sistemnya itu ngapain aja. Itu yang paling penting. Kalau di contoh yang, nah laporan ini, naratif use case, nah seperti ini. Aksi aktornya ngapain? Reaksi sistemnya ngapain? Staf reservasi memilih menu room chat. Kemudian sistemnya ngapain? Sistem menampilkan menu room chat. Nah, ini bisa disingkat jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Kalau di punyanya Puspita di sini, ini lumayan komplit jadinya langkah 1. Kemudian langkah 2 kayak gitu. Langkah 3 dan seterusnya. Itu suka-suka sih. Tapi kalau mau opsi yang lebih singkat mungkin bisa dibuat kayak ini. Jadi naratif itu sebenarnya adalah cerita dari activity diagram. Kenapa cerita dari activity diagram? Karena gini, di bagian naratif use case data reservasi, itu kita melihat ada staf reservasi memilih menu room chat, kemudian sistem menampilkan menu room chat, kemudian masuk ke menu reservasi, dan seterusnya. Ini di bagian activity diagram, nah ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman cek, isinya sama persis. Jadi pertama memilih menu room chat, terus sistem ngapain? Menampilkan menu room chat. Terus memilih menu room chat. Kayak gitu. Di sini gitu juga. Jadi kalau teman-teman cek, di bagian naratif use case untuk data barang masuk, nah teman-teman bisa lihat di sini ada input username password, kemudian klik sign in, kemudian cek username password dan segala macam. Nah, kalau saran saya sih proses-proses di login itu nggak usah ya, langsung aja ke langkah nomor 5. Yaitu pilih menu input lalu klik data barang masuk. Sehingga kalau kita cek di sebentar. Nah, ini. Nah, data barang masuk. Nah, ini kan dimulai dari login menampilkan nama. Nah, bisa langsung di bypass ke sini. Sorry, atasnya. Sorry, ini. Klik menu input data masuk. Kan gitu. Kemudian sistem menampilkan form data barang masuk. Kemudian aktornya input data barang masuk.
kemudian diklik save. Setelah diklik save, kalau sukses, kalau misalnya mau nginput lagi, dia akan nginput lagi, kemudian klik save, sampai akhirnya dia tidak nginput lagi dan akhirnya keluar, kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, untuk Vincentia juga sudah cukup bagus. Nanti di bagian alur atau flow itu bisa lebih didetailkan. Ya, ini saya akan cek lagi nanti ya. Ya, terakhir ada Yohanes. Mungkin terakhir ya. Nanti untuk teman-teman yang lain, saya mungkin setelah teman-teman ngumpul lagi, saya akan coba rekam-rekam sendiri, dan nanti akan saya coba upload sehingga teman-teman dapat masukannya langsung dari saya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin lebih fast respon, teman-teman bisa chat saya di Telegram. Nanti akan saya coba bales dan langsung kasih masukan. Ya, oke, ini mungkin bisa dihapus. Ya, ini cukup bagus. Nanti bisa ya, kita akan koreksi lagi untuk bagian activity-nya. Yang jelas, gini teman-teman, fixkan dulu use case-nya, baru teman-teman enak masuk ke naratif, kemudian activity. Karena core-nya di sini adalah use case. Nah, kalau teman-teman ngerasa kayaknya use case-nya masih belum oke atau gimana, saya selalu membuka ruang diskusi untuk kita diskusikan dulu use case-nya, baru teman-teman masuk ke next step-nya. Nah, sehingga nanti UTS-nya kita biarkan aja sebagai sebuah UTS. Sebenarnya mungkin nanti ini akan saya undur lagi pengumpulannya, atau mungkin saya ubah tata cara pengumpulannya. Yang jelas, saya pinginnya sampai nanti di UAS nanti, itu teman-teman punya laporan pembuatan UML ini secara utuh. Nah, kalau sudah bikinnya perorangan kayak gini, saya yakin hasilnya pasti bagus. Jangan dulu terdrive untuk bikin sistem yang use case-nya banyak banget. Gitu. Kecuali memang teman-teman pakai saat ini untuk kerja praktek. Nggak apa-apa, karena emang dari kerja praktek pasti gas dikit lagi semester depan ke seminar. Tapi kalau teman-teman di sini yang masih angkatan semester 3, saran saya untuk OOAD-nya, paling maksimum banget itu 9 use case. Saran saya mungkin di 6 atau 7 use case. Kayak gitu. Setelah ini saya akan coba upload lagi materi tentang use case atau contoh laporan KP kayak gitu, sehingga teman-teman ada bayangan. Sekali lagi teman-teman, memang saya tidak ngerem teman-teman untuk harus ngikutin contoh dari saya, tapi keuntungan kalau teman-teman ngikutin contoh dari saya adalah yang teman-teman buat tidak akan serumit kalau teman-teman nyontek dari punya kakak tingkat yang lain. Teman-teman mungkin bisa berargumen, loh Pak, ini diterima kok, saya lihat kok di perpus kayak gini, kakak kelas saya lulus kok bikin kayak gini, nah kenapa saya nggak boleh? Ya, kelas saya, aturan saya. Jadi, saran saya, kalau nanti saya nge-share contoh, cobalah berkiblat dari contoh yang saya kasih dulu. Setidaknya contoh yang saya kasih itu sedikit mempermudah teman-teman untuk mengerjakan. Setidaknya ya, karena di contoh yang saya berikan itu pasti akan runut dari pembuatan fungsional non-fungsional, kemudian use case, naratif, dan seterusnya. Oke. Ya, sepertinya ada beberapa sudah live, nggak apa-apa. Sorry banget nih, akhirnya sampai malam banget live-nya. Nah, teman-teman yang mungkin join live session, berdebar-debar gitu ya, aduh saya belum kayak ngumpul ke classroom, benar nggak ya tugas saya? Jauhkan pikiran teman-teman dari ketakutan itu, japri saya, kirimin tugasnya. Itu aja yang perlu teman-teman lakukan. Pak. Ya, silakan Nanda. Kemarin punya Nanda itu boleh di-up di GC udah belum, Pak? Yang yang Nanda japri ya? Iya. Ya, udah boleh? kalau memang sudah japri,
tunggu masukan dari saya, Nanda ya. Sudah saya kasih masukan nggak ya? Belum kayaknya. Belum. Tadi Iya, bapaknya kemarin cuma bilang masih saya cek ya gitu. iya. Ditunggu dulu saya cek, baru upload di Google Classroom. Oh, berarti tak batalkan penguploadannya, Pak? Sudah diupload, Anda? Udah tadi, Pak, sorenya. Oh, di sini belum muncul. Iya, ya, nggak apa-apa. Dibatalin aja dulu, nggak masalah. Baik, Pak. Iya. Oke, teman-teman. Saya akhiri dulu. Terima kasih sudah join. Terima kasih sudah absen. Oke. Ya, itu aja sih dari saya. Nggak ada lagi. Kita ketemu lagi minggu depan ya, teman-teman. Pintu chat Telegram saya terbuka untuk teman-teman mau ngupload, mau jadi use case saja, itu kirim aja ke saya dulu, nggak apa-apa. Jangan takut. Karena basic core-nya adalah di use case. Bingung bikin use case, tanya. Jadi, mungkin saya adalah satu-satunya orang yang kalau teman-teman tanyain tidak akan menyesatkan teman-teman di pembuatan tugas. Jadi, jangan ragu-ragu untuk tanya. Itu aja.